Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Bismillahirrahmanirrahim. Min fasli 1B Agroteknologi wa min Jami'ati Sunan Gunung Jati Bandung. Imtihan Al-Lughatul Arabiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qiraah. Al-Qiraah. Al-Islamu dinul akhlaqil fadilah wa qad madaha subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam biqaulihi wa innaka la'ala khuluqin 'adzim wa minal akhlaqil hasanati an yata'addabal muslim ma'al akharina fi hiwarihi wa kalamihi. Qala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u, serulah, ila sabili, manusia, rabbika, kepada Tuhanmu, bil hikmati, dengan hikmah, wal mau'izati, dan pelajaran al hasanati, yang baik, wajadilhum, dan bantahlah mereka, billati, dengan hiya ahsan, cara yang baik. At-Tarjimi. Al-Islamu dinul akhlaqil fadilah. Islam adalah agama yang mengutamakan akhlak. Wa qad madaha subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah memuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya engkau sebenar-benarnya orang yang berbudi pekerti baik. Wa minal akhlaqil hasanati an yata'addabal muslimu ma'al akharina fi hiwarihi wa kalamihi, dan dari akhlak yang baik itu seorang muslim telah beradab terhadap yang lainnya, baik itu dalam percakapannya maupun dalam perkataannya. Qala ta'ala, dan telah berfirman oleh Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Baiklah, makna atau penjelasan dari teks yang saya paparkan tadi adalah Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak, adab, norma. Nah, ya, karena itulah Allah memberikan langsung contoh dari seorang tauladan. Tauladan bagi kita semua. Tauladan itu adalah baginda alam, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang telah kita pelajari dalam sejarah-sejarahnya, dari kecil Nabi Muhammad itu sudah memiliki akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, sopan dan santun. Maka dari itu Allah menyerukan agar kita mengikuti akhlak atau budi pekerti beliau, Nabi kita. Dan karena itu Allah memuliakannya, memuliakan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, dalam surah dalam surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, yang artinya, dan sesungguhnya engkau sebenar-benarnya orang yang berbudi pekerti baik. Engkau di situ menuju kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itulah Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai tauladan untuk kita. Nah, selanjutnya, wa minal akhlaqil hasanati an yata'addabal muslimu ma'al akharina fi hiwarihi wa kalamihi.
Nah, dan dari budi pekerti yang baik itu, secara tidak langsung seorang muslim telah melakukan yang namanya budi pekerti itu, telah beradab, istilahnya beretitude. Apalagi kita seorang mahasiswa harus memiliki attitude tentunya. Kalau kita tidak bisa memiliki attitude yang baik, yang artinya kita memiliki attitude yang lebih unggul plus gitu, seenggaknya kita memiliki attitude saja itu sudah cukup menandakan kita memiliki sikap. Jangan tampilkan diri kita seperti orang yang tidak memiliki sikap. Nah, seperti itu. Secara tidak langsung dengan kita sudah berakhlak baik, ya kita sudah menjalankan yang namanya adab itu sendiri dalam kehidupan kita. Pasti seorang muslim yang telah melakukan yang sudah berakhlak baik, dia akan baik pula dalam percakapan dan perkataannya. Baik dalam percakapan dan perkataan maksudnya itu gimana? Jadi dia itu pasti sopan tutur katanya, memilih kata-kata yang enak, yang baik, yang bijak, yang sekiranya kata itu tidak baik tidak akan dia keluarkan, dan dia sopan terhadap lawan bicaranya, baik tua maupun muda. Pokoknya seorang muslim yang telah berakhlak baik pasti sudah tahu apa-apa yang harus ia sampaikan, apa-apa yang tidak perlu ia sampaikan. Qala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala pula dalam surah An-Nahl ayat 125, Allah menjelaskan supaya kita sebagai manusia, makhluk ciptaan, agar menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang baik, dengan jalan yang baik. Maksudnya adalah kita diharuskan untuk mengamalkan apa-apa yang telah Allah gariskan. Jangan kita langgar, yang baik kita lakukan dengan baik, jangan malah kita lakukan dengan hal yang tidak baik. Nah, kan sudah ada contohnya, sudah ada seruannya di dalam Al-Quran, maka kita harus mengamalkannya. Terus abis itu dengan cara apa? Cara yang baiknya yaitu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Bisa kita temukan dalam Al-Quran terdapat banyak sekali seruan-seruan yang baik mengenai akhlak terutama, dan bisa juga dengan mencontoh tadi tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Hikmah inti dari sebuah pelajaran yang baik. Pelajaran itu pelajaran yang sudah kita pelajari. Nah, kita harus mempelajari pelajaran yang baik, dan pelajaran itu harus kita amalkan tentunya agar menjadi bermanfaat dan agar baik pula untuk kehidupan kita dan diri kita. Dan bantahlah mereka dengan seruan yang baik pula. Kalau ada kemungkaran atau keburukan yang bisa kita bantah, kalau kita tahu, sebaik-baiknya kita membantahnya dengan perkataan dan dengan cara yang baik. Jangan dengan cara yang kasar, jangan dengan cara yang berteriak-teriak kayak gitu. Dengan cara yang baik, lemah lembut, kita berusaha ngasih tahu dengan cara yang baik kayak gitu, seperti itu. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan apabila kita menemukan suatu kemungkaran, sebaik-baiknya kita membantahnya dengan cara yang baik, dengan perkataan yang baik. Kita berusaha untuk memberitahukannya mana yang betul, mana yang salah, selagi kita tahu. Nah, jangan memberitahukan dengan cara yang salah, dengan kata-kata yang kasar. Karena sebagai muslim kita harus mengamalkan identitas kita sebagai seseorang yang ramah. Ya, Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Maka dari itu kita harus mengedepankan hal itu kayak gitu. Dan untuk hal yang kita tidak tahu, kalau kita tidak tahu sesuai sebagaimana hadis Nabi, lebih baik kita diam. Kalau kita tahu, kita harus membantahnya dengan cara yang baik. Terima kasih. Kayaknya segitu dulu aja ya guys video hari ini. Alhamdulillah kesampaian membuat konten yang bermanfaat. Semoga tetap berlanjut, amin. Mohon dimaafkan jika masih terdapat banyak kesalahan karena saya juga masih belajar. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.